Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Digital TV ya guys. Oke, kali ini saya akan menerangkan materi yaitu yang berjudul Array Dimensi 1. Nah, jadi untuk array dimensi 1 ini kita langsung saja ke materinya ya. Nah, seperti ini. Array dimensi 1 adalah sebuah media penyimpanan yang bersifatnya statis. Artinya tempat penyimpanan yang memiliki wadah atau tempat yang nilainya tetap. Sehingga jika ada penambahan data, maka akan terjadi error. Sehingga data yang akan masuk tidak akan bisa jadi jumlah data maksimal adalah yang sudah dideklarasikan atau sudah ditetapkan kita sebelumnya. Array memiliki nama array, nomor ruang, dan tipe data yang sama dalam satu array. Nah, jadi di sini array itu adalah nanti kita kan akan menampilkannya dalam bentuk option ya, atau bentuk tampilan itu. Nah, jadi kita itu array ini sebagai pembatas. Jadi berapa kali sih kita bisa menginput dalam option itu. Nah, untuk modelnya seperti ini ya. Lalu ini ada format menentukan array. Untuk array ini tipe nama arraynya ini nilai harga awal. Ini khusus yang untuk string ya. Nama array seperti ini. Ini string. Lalu ke bawah lagi kita gulir. Nah, seperti ini. Untuk yang string nama lalu null nama, misalkan sininya kita ganti string putar gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk ini integer seperti ini arraynya. Lalu untuk yang float juga seperti ini. Oke, lalu kita gulir ke bawah lagi. Cara memasukkan data ke dalam array, contoh X untuk nomor ruang. Jadi seperti ini. Nama arraynya apa, dimasukkan ke nomor ruangnya. Misalkan kita beri dengan A, ya kita nama arraynya apa langsung dalam kurung sikunya A. Lalu variabel datanya apa, yaitu variabel di sini ya. Lalu gunakan variabel yang bergerak dengan harga awalnya min 1. Nah, jadi nilai awal dari array itu harus 0. Maka jika rumusnya ditambah 1, maka kita mulaikan nilai harga awalnya itu adalah min 1. Karena min 1 tambah 1 kan 0. Nah, maka itu nilai array itu di 0 itu. Nah, jadi misalkan kita mengatur nih ya. Di sini kan ada angka 8 nih. Stringnya 8. Nah, berarti kita maksimal mengatur array itu menginputnya 8. Maka jika lebih dari 8 maka akan terjadi error. Nah, nanti untuk errornya kita bisa menggunakan if else ya atau try catch. Mungkin di sini kita akan memakai if else untuk menangani errornya nanti ya. Nah, jadi akan 8. Menginputnya ada 8. Lalu untuk kondisinya yaitu adalah 7. Karena kan dari 0 nih. 0 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7 ditambah 0. Jadi kan dari 0 ngitungnya itu dari 0 guys, bukan dari 1 sampai 7. Hitungnya dari 0, maka jika dari 0 sampai 7 itu adalah 8. 8 perhitungan. Bukan 1 2 3 sampai 7 ya, tapi ini 0 1 2 3 sampai 7. Nah, jadi seperti itu nilai array itu. Nah, lalu cara mengambil data array yaitu misalkan nomor ruang seperti ini. Nama arraynya apa kita bikin. Lalu nomor ruangnya itu misalkan arraynya itu bernama X, maka nomor ruangnya X. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah kita bisa lihat menggunakan seperti ini. Nah, misalkan ini ya, ini nilai arraynya min 1. Lalu rumusnya yaitu plus 1. Lalu datanya ini kan kita menginputnya misalkan sampai 4, maka di sini adalah 3 karena perhitungannya dari 0, 0 1 2 3 seperti itu. Nah, ini kita akan membuat yaitu menginputan nilai matkul terendah dan tertinggi. Lalu kita akan input itu yang menginput itu adalah mahasiswa semester berapa. Lalu ada hasil inputannya. Lalu jika sudah keluar hasil inputannya, maka akan ada default ya. Ingin Y atau T.
Jika kita mengetikkan Y, maka kita akan mengulangi inputannya lagi. Kalau kita jika ketik T, maka kita akan melihat rekap dari semua inputan. Oke. Nah, ini kita menggunakan try-catch ya. Try-catch ini untuk memproteksi keeroran. Misalkan di sini kan matkul tertinggi nilainya, ya. Nilai itu kan harus menggunakan angka. Jika kita masukkan huruf, maka keluarnya ini harap menggunakan angka. Lalu misalkan nih, kita sudah menginput semua, lalu kita default. Nah, default ini batasnya adalah 4 kali mengulang. Jadi jikalau kita menginput datanya adalah lebih dari 4, maka tulisannya ini data sudah penuh. Nah, seperti itu guys, logikanya seperti itu. Oke, kita bisa langsung ke netbin-nya saja ya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ke sini. Nah, yang awal kita buat ini kan adalah Java Swing untuk development-nya ya. Lalu kita buatkan eh, yang namanya itu untuk nilai matkulnya ya. Jadi kita akan menggunakan ini saja private static ya. Karena nanti biar nilainya itu bisa jalan ke bawah ya. Biar memproteksi jadinya keeroran atau nanti ada notifikasi merah di sini ya. Kita menggunakan private static aja biar enak. Private static seperti ini lalu ketik string. Nah, untuk string ini jadi kita ketikkan, kita namain saja A ya. A. Lalu untuk di sininya kita bisa mengetikkan yaitu untuk nilai dari X-nya tadi ya. Jadi kita integer lalu X. Nah, lalu sama dengan X plus 1 ya. Oh, ini kondisinya dulu. Rumusnya nanti. Nah, seperti ini. Ini kondisi awal dari array ya. Lalu kita ke bawah. Nah, kita ini akan memasukkan format atau perintah array-nya ya. Jadi kita masukkan string, kita beri nama saja P, lalu seperti ini. Lalu kita sama dengan dulu, kita ketik 0, lalu koma. Jika sudah, P lagi, P sama dengan new, lalu string. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya ini adalah kotakan. Jadi berapa kali kita menginputnya ya. Misal kita di sini di kotakannya kita maksimal menginputnya itu adalah 4. Maka kita berikan 4 di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk stringnya sudah jadi ya. Lalu kita itu kan akan memasukkan nilai matkul tertinggi ya. Nah, kalau nilai itu kan biasanya ada koma-komanya kayak 70,5 atau 70,4 gitu ya. Jadi kita menggunakan float karena kita sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Float itu adalah sama seperti integer. Bedanya float ini adalah bilangan yang memasukkan angka desimal ya, dan rumusnya juga depannya harus ada tulisan float gitu. Nah, ini float. Lalu float kita berikan nama saja NR atau nilai rendah ya. Ini nilai rendah dulu, lalu sama dengan belum, ini kita berikan ini. Nah, lalu sama dengan new, ini V-nya besar ya. V-nya kecil, float kecil aja, float, lalu kurung siku semua adalah 4. Nah, seperti ini. Sudah, kita buat satu lagi
untuk nilai tertingginya nt atau nilai tertinggi, lalu kita sama dengan new, lalu float. Nah, kita masukkan 4 lagi karena input datanya sampai 4 ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah yaitu kita akan membuat perulangan di mana jika kita mengetikkan y atau default yang ini di sini, itu datanya bisa mengulang lagi ya. Maka perulangan yang kita gunakan yaitu adalah menggunakan do while. Seperti ini, kita bisa mengetikkan saja do langsung tab. Nah, seperti ini. Untuk kondisinya yaitu kita menggunakan yang namanya y atau t ya. Jadi sini while, di dalamnya kita seperti ini, y, di sininya equals, karena kita sudah belajar yang namanya equals ya, equals. Nah, seperti ini. Lalu kita buat yang namanya untuk string ya, stringnya lagi, yaitu kita buatkan di sini. Nah, ini string ini tuh untuk perulangannya nanti, karena perulangan itu butuh yang namanya string ini guys. Nah, seperti ini. Kita di sini masukkan dalam kurung lagi. Nah, lalu sesudah y, pastikan user kan ngetiknya bisa y kecil atau y besar. Ya, rata-rata kita ngetiknya asal ya, pasti kita ngetiknya y kecil. Nah, misalkan ada yang ngetik y besar juga, kita harus memproteksinya dengan seperti ini. Kita ketikkan y, di sini y kecil, di sini y besar. Lalu di sini kita equals lagi, equals lalu lagi. Nah, maka perulangannya sudah jadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita membuat programnya di dalamnya. Nah, program di dalamnya kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya untuk menampilkan dari ininya ya, apa namanya, nilai terendahnya. Lalu yang kita harus buat dulu yaitu untuk rumus dari array yang tadi, x sama dengan x plus 1. Nah, ini. Lalu jika sudah, kita masukkan yang namanya a ya. Di sini a kan sudah tadi. Nah, di atas a yaitu sama dengan j option pen, lalu titik show, lalu input dialog ya, karena kita akan menginput dialog seperti ini. Sebentar. Input dialog. Lalu seperti ini. Kita tuliskan nama di dalam yaitu namanya nilai matkul rendah. Ini kita tidak lupa untuk titik koma. Nah, lalu untuk ke bawahnya kita berikan yang namanya konversinya ya. Nah, konversi ini yaitu adalah float ini tadi. Ini float ini untuk yang di bawahnya lagi ya nanti. Jadi kita di sini bikin konversinya itu dengan nama, untuk ini kan konversinya ini kan menggunakan float ya. Maka kita buat privat static lagi, privat static, lalu di sini float. Nah, float ini yaitu A1 seperti ini. Nah, lalu di belakang float ini pasti nilainya 0,0, di belakangnya ada F. Nah, seperti ini. Untuk nilai float kita akhiri dengan yang namanya F, karena dari sananya ketentuannya seperti itu. Kita A1
sama dengan, lalu mengkonversinya kita menggunakan float, f-nya besar, float, lalu titik parse float. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita titik dalam kurung a. Ini a itu adalah inputan dari yang di atas. Nanti makanya itu dari yang di atas ini akan dikonversi. Nah, konversi ini ambilnya dari a gitu. Logikanya seperti itu, guys. Nah, lalu untuk yang kedua, nah itu ada, kita buat lagi satu lagi untuk stringnya, yaitu b. Nah, lalu untuk floatnya kita buat lagi yang namanya b1 sama dengan 0,0 f. Seperti itu. Di sini kita buatkan saja ya, untuk b sama dengan j option n pen, lalu titik show input dialog. So, input dialognya ini kita isikan nilai makul tertinggi, titik koma, lalu kita konversi menggunakan float yang di atas, itu b1 sama dengan j option n. Ini untuk b1 atau a1 itu bisa terserah kalian ya nanti. Oh, bentar, ini float parse untuk variabel ininya ini bisa sesuai nama kalian ya, sesuka kalian, yang penting itunya adalah float. Oke, nah seperti itu. Lalu jika sudah, kita kan sudah mengetik ini semua ya, lalu yang kurang adalah kita akan memunculkan ini input Anda semester berapa gitu. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat ini if else atau kondisi dari ini supaya kita masukkan ini ya benar ya. Itu untuk pertama kita lakukan adalah kita memasukkan yang namanya pil ya. Kita membuatkan string lagi, kita buat saja yang namanya pil. Ini bisa kalian ubah menjadi cut atau apa ya. Kalau saya menggunakan pilihan. Lalu satu lagi yaitu untuk ini kan ada semester 1 sampai 6. Nah, kita semester 1 buatnya di sini ya. Nah, kita ketikkan cut keterangan sama dengan seperti ini, semester 1. Nah, seperti ini. Nanti di atas itu akan mengambil dari sininya. Nah, oh, kita buatkan di sini yang namanya pil. Nah, sudah pil, tampilannya itu adalah Jobson pen. Jobson pen. Lalu Jobson pen show input dialog. Di dalam show input dialog ini kita berikan untuk seperti ini, lalu perjelas ya ini tulisannya. Nah, Anda semester berapa? Kita masukkan di sini Anda semester berapa. Nah, jika sudah semester berapa seperti ini. Nah, untuk turun barisnya kita menggunakan slash n, slash lalu n. Ini adalah untuk turun baris. Lalu 1.1 ini untuk nantinya ya. Kita mengetikkannya, menginputnya menggunakan 1. Semester, bentar, semester 1. Lalu jika sudah slash n lagi, kita ketikkan 2 titik semester 2
Jika sudah, slash n lagi, kita ketikkan 3 titik. Nah, jika sudah begini ini kita tambah belakangnya titik koma dan kita potong di sini ya supaya tidak panjang sekali. Nah, kayak ini. Kita potong. Nah, jika sudah kita buat yang namanya if else-nya ya. Nah, jadi di sini if-nya itu adalah mulainya dari 2 ya. Kita buat dulu if, lalu seperti ini 2 equals. Nah, seperti ini equals. Lalu kita masukkan, yaitu mengambilnya dari pil. Nah, pilihan. Lalu jika sudah, kita enter, lalu kita seperti ini. Nah, untuk di sini ya kita menggunakan keterangan. Keterangan ini adalah sama dengan untuk yang ini kita misalkan mengetikkan 2, maka kita akan masukkan menggunakan semester 2 seperti ini, koma, jangan lupa. Lalu untuk yang di bawahnya kita menggunakan else if karena kita pilihannya itu adalah lebih dari 2 ya. Kondisinya lagi itu seperti ini, 3 equals. Nah, ke bawah lagi, kita gulir ke bawah menggunakan keterangan sama dengan semester 3 seperti ini ya. If, lalu untuk yang keempat semester 4 lalu equals, masukkan lagi pilihan, keterangan lagi semester 4. Nah, seperti ini. Save, terus untuk ini yang kelima equals. Nah, sudah ini isinya keterangan sama dengan semester 5 ya. Lalu bawahnya ini kita menggunakan else. Nah, else ini enggak ada kondisinya karena kondisinya itu adalah akhir dari semua pilihannya. Kita masukkan lagi keterangan sama dengan ini. Nah, oke, untuk ininya sudah selesai ya. Lalu yang kurang di sini sudah sih. Lalu untuk sini
Coba kita yang terakhir itu adalah ini defaultnya ya. Ini default inputan ini. Itu kita menggunakannya itu setelah ini Anda semester berapa, kita munculkan yang namanya tampilannya ya, atau ini hasil inputan ini kita menggunakan yaitu kita masukkan variabel atau string baru ya. Nah, string baru ini kita namakan sebagai TP. Ini di atas ini kita berikan yang namanya TP. Nah, TP itu adalah kita masukkan di sini string TP sama dengan seperti ini. Ini string ini itu untuk mengulang-ulang nanti tampilan ini hasil inputannya, supaya hasil inputannya ini akan ke reset terus, karena reset itu taruhnya itu di sini ya. Lalu kita gulir ke bawah lagi, kita kembali lagi. Nah, kita masukkan di sini yaitu TP. Ini kita buat Jobson pen untuk Jobson tampilannya ya. Itu Jobson pen, lalu show message dialog. Nah, show message dialognya adalah untuk tampilan. Kalau yang tadi kan input, nah itu untuk menginput. Kalau ini untuk tampilan saja. Lalu di sini dalam kurung ada ketikkan 0, lalu di sininya adalah TP ya, TP. Lalu sudah TP, kita masukkan nama dari tampilannya ini yaitu hasil. Bentar, jangan lupa hasil input. Nah, seperti ini. Jika sudah hasil input, maka di sininya koma, lalu Jobson pen lagi, Jobson pen, lalu titik besar semua, information slash message. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka kita buat dulu yang atasnya untuk tampilan masuknya, supaya biar masuk ke Jobson pen-nya itu menggunakan plus sama dengan lalu kita berikan yang namanya di sini nilai matkul terendah. Ini matkul terendah. Lalu seperti ini kita berikan saja seperti ini. Lalu untuk ininya kita kasih di sini ya, untuk nilai matkul terendahnya kita ambil dari yang ini yaitu A1 plus A1, lalu seperti ini. Nah, jika sudah kita enter lagi, TP lagi, plus sama dengan nilai matkul tertinggi. Nah, seperti ini. Lalu plus kita menggunakan B1 karena B1 ini adalah dari yang nilai tertinggi ini ya, B1. Lalu ini sama dengan yaitu rata-rata. Nah, di sini kita akan menggunakan rata-rata kedua nilai. Nah, kita bisa lihat di sini untuk rata-ratanya kita bisa menggunakan double ya, karena ada float dan juga double. Untuk yang sini kita coba menggunakan double, yaitu kita akan membuat variabel baru, yaitu di atasnya itu di sini ya. Nah, privat static lalu double. Kalau bedanya double sama float itu, jika double itu belakangnya itu ada ininya guys, ada kalau float itu belakangnya ada F nya, kalau double itu enggak ada. Bisa kita ketikkan seperti ini. Nah, nilai double ya.
Lalu kita di sini kita bisa masukkan double. Nah, untuk double ini kan kita belum menghasilkan rumusnya. Untuk rata-rata kedua nilai itu kan berarti nilai yang terendah sama tertinggi. Berarti kita menggunakan rumus yang AI A1 plus B1 dibagi 2. Nah, kita taruhkan rumusnya itu di atas sini ya. Di sini juga bisa, di atas sini. Nah, di sini kita bisa taruhkan rumusnya di sini yaitu DB sama dengan dalam kurung ya, karena yang dihitung itu harus yang ini dulu plus A1 plus B1, lalu ini. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita coba ke bawah. Nah, jika sudah, yang terakhir yaitu TP plus sama dengan tulisannya adalah keterangan. Nah, keterangan ini adalah seperti ini. Lalu keterangannya plus sama dengan ket. Nah, seperti ini. Nah, ini kan keterangan di sini ya. Nih, semester 6, lalu nih kalian bisa masuk keterangannya. Coba jika sudah, kita yang namanya run. Tampilan seperti ini, misalkan 34, nilai terendah 34, tertingginya adalah 55. Oh, ini belum itu ya, belum saya kebawahin. Ini saya kebawahin. Coba di sini kita ketikkan 4, maka hasilnya nah seperti ini. Di sini nilai matkulnya 34, lalu nilai matkul tertingginya 55, lalu rata-ratanya itu adalah 4,5, lalu keterangannya adalah yaitu semester 4, mahasiswa semester 4 ya. Nah, jika sudah, nah seperti itu. Untuk yang ininya belum ya, defaultnya. Nah, kita jalankan dulu. Setidaknya kita sudah tahu ya. Ini kita slash n dulu supaya bergulir ke bawah ya. N n. Nah, sudah. Tadi ada yang salah sepertinya guys. Bentar. Nah, ini itu adalah seperti ini ya, semester 5. Di sini kita salahnya tuh di sini guys. Nah, ini slashnya belum kita tuliskan n, seperti itu. Nah, kita tambahin untuk defaultnya itu menggunakan lagi ya. Nah, kita sudah menggunakan lagi atau belum sih? Bentar. Lagi, lalu Jobson pen titik show input dialog. Input dialognya kita menggunakan input lagi yaitu y atau tidak. Nah, ini ya atau tidak. Nah, nanti isi user ini akan memilih ya atau tidaknya. Nah, jika kita mengetikkan ya, maka akan mengulang lagi ya guys ya. Bentar, kita run 4. Nah, seperti ini kita ketikkan 5. Nah, 44 55 seperti itu. Oke, lalu kita ketikkan misalkan kita y ya, y
Iya, seperti ini. Nah, maka akan kembali lagi ke atas. Nah, coba kita seperti ini. Lalu kita T, maka akan keluar. Nah, kita sekarang jika sudah, kita akan menggunakan try catch atau kondisi dari array-nya ya. Nah, jadi di sini kan sudah nih. Nah, di sini kan dari tadi kan kita menggunakan angka ya, memasukkan angka. Nah, si user ini nakal nih, menggunakan dengan huruf. Maka terjadinya akan, nah, maka akan error karena kita harus menggunakannya huruf. Lalu ada lagi nih, kita sudah sini. Misalkan di sini kan 34 nih, nilainya 34. Nah, nilai terendah 34. Nah, si user ini nakal nih. Yang terendah itu 34, tapi kenapa yang tinggi tinggi itu 22? Maka kita enter. Nah, di sini misalkan kita ngetiknya eh, di sini juga misalkan kita ngetiknya selain 6 atau selain 1 sampai 6 itu maka akan masuk. Nah, itu nanti akan diatur. Akan kita ngetik sini 4. Nah, kita bisa lihat ini. Nilai terendah masa 35 masa 34 sama 22 nilai terendahnya 34. Seharusnya kan yang rendah ini adalah 22. Nah, si user itu nakal itu. Nanti kita bisa mengaturnya. Nah, di sini kan misalkan nih eh, orang itu mengetikkannya itu misalkan input lagi Y atau T. Nah, si user ini nakal ngetiknya S. Maka sampai situ, guys. Jadi misalkan si user itu mengetikkan, kita akan membuat si user itu mengetikkannya itu adalah Y atau T. Jadi selain di luar Y atau T, maka dia tidak akan menginputnya atau dia akan kembali terus kepada tampilan defaultnya tadi. Yaitu kita bisa atur di sini. Kita mulai mengaturnya. Nah, pertama-tama kita atur di sini untuk yang namanya array-nya ya. Untuk array-nya itu kan sampainya itu 4. Nah, coba kita sekali lagi 44 5 5. Nah, ini kan satu kali ya, satu lalu 44 5. Nah, 2 ini ketiga. Nah, yang ketiga ini keempat. Begitu. Nah, ini keempat sudah ya, ini kelima. Nah, maka di sini tidak ada namanya yang namanya itu apa ya? Tidak ada batasannya. Dia itu akan menginput terus. Jadi jikalau dia mengetikkan Y terus dia akan menginput. Nah, fungsi array itu adalah untuk membatasi dari semua inputannya itu. Kita bisa di X dulu sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini inputannya sampai 4. Maka di sini kita buat yang namanya if. If kondisinya adalah X sama dengannya 2 kali lalu sampai 3. Nah, seperti ini. Lalu kita buatkan sini blok dari, nah seperti ini. Jika sudah, di dalam blok ini kita tuliskan j option print dot show message seperti ini ya. Lalu dialog sudah, dalamnya kita isi yang namanya null lalu koma. Oh, bentar, ini pakai null. Nah, seperti ini. Lalu di sini adalah data sudah penuh. Nah, maka kalau si user ini mengetikkannya lebih dari 4, maka tulisannya data sudah penuh. Nah, seperti ini.
Nah, lalu untuk if, nah if-nya itu kan ini ya, maka sampai data ini, misalkan ini kan dari 0 sampai 4 ya. Di sini kan rumusnya kan sudah nih. Nah, itu min 1. Terus masuk ke sini jadinya 0. Nah, 0 ini kan eh apanya? Lebih kecil dari 3 ya. Maka kita programnya itu akan input. Nah, misalkan tambah lagi ke atas lagi 1 itu lebih kecil daripada 3. Terus sampai 4. Nah, sampai melebihi 4. Nah, ini 3 itu kan nilai array dari 0. 0, 1, 2, 3. Nah, itu kan adalah 4 kali perhitungannya. 0, 1, 2, 3. Nah, 3 ini adalah nilainya aslinya 4. Cuman ini yang hitungnya dari 0. Misalkan ini lebih dari 4 atau lebih dari 4 kali, lebih dari 3 ini, maka akan memunculkan ini, data sudah penuh mas, gitu. Nah, seperti itu ya. Ini kan udah membuat if. Lalu kita yang kedua membuat else seperti ini. Else lalu kita seperti ini. Nah, lalu kita ngeblok untuk else-nya ini yaitu di paling bawah. Bentar. Paling bawah di sini ya. Nah, seperti itu. Kita alt F, kita alt shift F. Nah, seperti ini. Jadi layarnya ini adalah else. Untuk mencegahnya dari keerorannya ya guys ya. Ini kan sudah kita beri blok untuk else. Lalu kita yang kedua kita buat try cat untuk ini. Coba kita buatkan di sini. Lalu do. Sudah itu seperti ini. Terus di bawahnya kita berikan yang namanya yaitu while-nya ya guys ya. Blok tutup lalu while. Setelah while kita berikan di sini yang namanya nanti kita buat dulu yang namanya boolean ya, yaitu kita ke atas dulu seperti ini. Nah, di sini kita berikan private static yaitu boolean. Boolean ini adalah untuk kondisinya ya guys ya, supaya dia itu nanti ada aturannya. Putar. Untuk materi boolean sudah ada di pertemuan sebelumnya ya. Lalu untuk yang kedua ini kan ada, ini kan putar ya. Nah, ini setelah putar kita berikan yang rendahnya putar, lalu yang tingginya itu kita pakai booleannya tinggi juga, lalu true juga. Nah, seperti ini. Lalu while-nya di sini kita ketikkan yang namanya not, bilangan. Tidak usah ya, bentar, tidak usah memakai bilangan not, kita langsung ketikkan saja putar. Nah, seperti ini, mau koma. Nah, jika sudah, kita masukkan yang namanya try cat-nya. Di sini kita bisa tulis yaitu try, buka, lalu kita ke bawah sini. Nah, sini. Nah, kita bawain, lalu berikan seperti ini. Nah, di sini sudah ya. Lalu kita berikan di dalamnya itu adalah perulangan lagi. Oke, sudah nih bawahnya kita ketikkan sudah try, lalu ada
catch. Nah, seperti ini. Di dalam catch kita tuliskan exception lalu jika sudah, nah seperti ini. Lalu untuk yang di dalam ininya kita menggunakan juga yang namanya duel lagi ya. Jadi di dalam perulangan duel ada try catch, di dalam try catch ada duel. Seperti ini. Lalu langsung tutup seperti ini, kita berikan kondisinya di sini. Nah, itu kita tuliskan while dalam kurung. Nah, kondisinya ini adalah yaitu kita dari A1 itu lebih besar sama dengan 0 titik 0 ya, 0,0. Lalu kita berikan lagi tombol ini dan seperti ini. Lalu kita ketikkan A1 lagi lebih kecil sama dengan 100,0. Ini kita ketik koma. Nah, supaya nanti jika usernya itu mengetikkan di bawah 0 dan di atas 100 itu tidak akan bisa menginput itu, yaitu dengan kita menggunakan tombol not ini. Not dan kurung lagi ganda di belakangnya juga. Nah, seperti ini. Nah, maka isi user ini tidak akan bisa menginput kecuali dia menginput di atas 0 dan di bawahnya 100. Seperti itu. Ya bisa 0,1, bisa 99,9 itu. Yang penting di bawah 100 dan di atas 0. Nah, jika sudah untuk ininya kita menggunakan kan namanya kan putar ya. Nah, di sini kita ketikkan putar. Kita coba di sini menggunakan false. Nah, seperti ini. Kalau di sininya untuk yang catch-nya ini kita berikan di option pen. Nah, seperti ini. Lalu titik. Jika sudah, show message dialog seperti ini. Jika sudah, kita masukkan di dalam itunya yaitu 0, lalu kata-katanya yaitu harap menggunakan angka, karena di sini kita menggunakannya angka, harap menggunakan angka. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk yang di bawahnya ini kita bisa mengetikkannya dengan boolean lagi ya, itu kondisinya di sini kan false. Nah, maka kita di sini coba kita ketikkan putar sama dengan true. Nah, seperti ini. Di sini true, di sini sudah. Lalu untuk yang kedua nih kita sama saja seperti yang di atas tadi. Jadi kita bisa nyalinya dari sini. Oke, sudah ya. Kita copy. Langsung kita pastikan saja di sini. Ini. Lalu dari sini ya. Nah, sini. Dari sini dalam sini. Lalu kita copy lagi. Kita pastekan di bawah ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kita putarnya itu kita ganti tinggi ya. Tinggi. Nah, di sini juga kita gantikan tinggi. Lalu di sini juga kita gantikan tinggi. Nah, jika sudah, di sini kan di atasnya ini kan 0 atau nilai terendahnya itu 0 sampai dengan yang namanya 100 ya. Nah, untuk yang tertinggi itu kita bisa logika. Kalau yang tertinggi itu
adalah nilai yang lebih besar dari inputan terendah atau inputan sebelumnya. Maka kita bisa dengan memberikan di sini yang tadinya 0 menjadi A1. Nah, ini kita B1 ya. B1. Di sini juga B1. Nah, jika sudah seperti itu, kita sudah kondisinya juga sudah, maka yang perlu kita lakukan adalah yang terakhir, yaitu sini sudah ya. Sudah, kita coba ke bawah lagi, clear. Lalu coba di sini kita yang namanya, nah seperti ini. Kita coba dulu ya. Untuk nilai matkul terendah, misalkan kita ketikkan huruf, nah maka harap menggunakan angka. Lalu kita menggunakan T34, enter, lalu tertingginya coba kita angka huruf seperti ini. Lalu tertingginya kan 34 tadi ya. Kalau kita ketik 22, maka dia akan mengulang lagi. Karena nilai terendahnya 34, berarti nilai tertingginya itu lebih dari 34. Coba kita akan ketikkan 60, maka bisa. Kalau di sini kita mengetikkan 5, juga sudah bisa. Nah, kita ketik T. Nah, maka programnya sudah selesai ya. Lalu berikutnya sini oke, ini kan semua sudah selesai ya. Lalu yang perlu kita tambahkan yaitu untuk yang ini di sini ya. Nah, ini kita berikan do, lalu seperti ini. Ke bawahnya while, nah seperti ini. Kalau kita masukkan di dalamnya yaitu not, lalu seperti ini. Nah, di dalamnya itu kita ketikkan 1 sampai 6 ya. Jadi seperti ini. Kita berikan 1 equals, lalu ditambah dalamnya itu kita berikan yang namanya fill atau pilihan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini langsung equals, kita teruskan saja sampai 6 ya. Koma seperti ini kita, nah seperti ini sudah ya. Maka jika kita tidak mengetik 1 sampai 6 ini, kita mengetikkannya 7, maka dia akan kembali lagi dan tidak menginput seperti itu. Lalu yang kedua, kita tambahkan lagi untuk yang ini, kita berikan do seperti ini. Kita bawahnya while dalam kurung sama seperti kita tadi berikan not seperti ini. Lalu di dalamnya kita berikan angka y kecil equals, lalu menggunakan lagi
seperti ini ya. Lalu setelah lagi seperti ini, lalu ini y besar kuas sudah seperti ini, t kuas lagi, lalu seperti ini. Nah, ini kan sudah ya. Lalu kita akan membuat yang namanya untuk rekapnya, yaitu seperti ini ya. Nah, di sini kan ada rekap nih. Nah, kita akan membuat ini rekap hasil inputan, yaitu kita buat lagi di bawah ini. Nah, seperti ini. Yang pertama kita buat yaitu adalah tampilan untuk ini ya, atau headernya ya. Ini header, ini ada data, di bawahnya juga ini ada footer. Nah, kita buat headernya dulu nih, yaitu dengan kita mengetikkan, sebentar, kita mengetikkan option pen-nya dulu, pen ini, lalu titik show message dialog. Nah, jika sudah seperti ini, kita berikan 0, koma, bentar, lalu rekap hasil inputan. Nah, jika sudah rekap hasil inputan, kita tambahkan option pen lagi, pen, lalu titik information message. Nah, jika sudah seperti ini, bentar, ada yang salah kah? Message dialog option pen. Option pen betul. Oh, di sini kita tambahkan, kita itu akan membuat yang namanya tampilan option pen dari sebuah string ya. Kita beri nama saja stringnya itu rekap ya. Sebelum itu kita buat dulu di atasnya. Nah, di atas sini paling atas, di bawah lagi sini kita berikan string, lalu rekap sama dengan, nah jika sudah, kita gulir lagi ke bawah. Di sini kita masukkan rekap koma. Nah, kalau sudah jadi ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Itu kita mengetikkan dari atasnya header ya. Nah, di header itu kan ada nomor nih. Nomor itu kan dari tadi kan belum ada. Kita bisa mengetikkan variabel nomornya itu di bawah sini ya. Yaitu dengan cara kita membuat di sini yang namanya integer, itu n sama dengan 0. Pertama kan 0 dulu nilainya dia. Lalu kita kan akan membuat namanya rekap plus sama dengan yaitu pertama di sini kan ada nomor, aplikasikan dulu no, lalu kita singkat saja n perendah, lalu n tertinggi. Ya sudah, rata-ratanya sudah rata-ratanya ada keterangan seperti ini. Jika
sudah kita ke bawah, kita rekap lagi. Ini kita berikan untuk garisnya ya. Sudah seperti ini. Kita masukkan di dalam sininya. Nah, kita kan akan memasukkan di dalam sininya itu ada yang namanya bentar. Ini ada total rata-rata, lalu ada ini NR. Kita buat dulu untuk perulangan di dalam ininya. Nah, fungsi array tadi itu yaitu kita bisa mengambil namanya kita bisa mengambil variabel yang ada di dalam sini ke sini. Kalau tidak menggunakan array, yaitu variabel yang di sini seperti keterangan itu tidak bakal bisa digunakan di sini lagi. Nah, caranya yang pertama kita buat yang namanya for. For itu perulangan for ya. For lalu dalamnya integer, kita berikan saja y sama dengan 0 atau titik koma, lalu y itu lebih kecil sama dengan x. Nah, x-nya itu tadi adalah nama array-nya ya. Y sama dengan y plus 1. Lalu jika sudah seperti ini, langsung kita saja buat ke bawah seperti ini. Nah, kita ketikkan di dalamnya itu rumus dari nomornya ini. Rumus dari nomornya itu yaitu n sama dengan n plus 1. Nah, seperti ini. Karena itu di dalam kurungan supaya nanti jika sudah mengeluarkan yang pertama 1, dia akan mengulang lagi kosong, lalu 2 mulai kosong lagi, lalu 3 seperti itu. Nah, kita di bawah ini kita isikan if else dari yang ini guys. Jadi untuk if else ini kita masukkan di sini, kita copy dari sini sampai sini, copy ya. Ini if else nya kita copy, lalu kita pastekan di sini guys. Nah, seperti ini. Di sini kan nilainya kan ada yang dari 2 ya. Nah, itu kita hapus ininya, if else ini menjadi else if. Nah, else if. Lalu kita buat lagi if-nya. If itu 1 titik equals lalu itu dari fill. Sudah ke bawah, kalau kita berikan seperti ini, tunggu awal, kita berikan keterangan lagi sama dengan ke dalamnya semester 1 ya. Nah, coba kita masuk ini sudah jadi ya, dari 1 sampai 6. Nah, lalu ini yang fill ini kita ganti. Nah, nanti saya akan bahas ya. Kita berikan dulu di sini nilai dari perulangannya, yaitu rekap lagi. Oh, ini di dalam ya. Nah, ini di luar for ya, kita berikan rekap lagi. Rekapnya yaitu adalah plus sama dengan itu adalah n untuk nomornya, lalu kita plus seperti ini spasinya, kita seperti ini lagi. Nah, apa yang harus kita ketikkan di sini yaitu kita harus mengetikkan ini
dari sininya guys. Nah, jadi kita harus mengambil A1 dari B1 ini. Nah, cara mengambilnya itu kita harus membuat yang namanya A1 dan B1 ini masuk ke dalam arraynya atau masuk ke dalam X-nya, yaitu dengan kita menggunakan nah di sini kita bisa ketikkan di sini. Nah, kita akan beri nama untuk yang sebentar, taruh nm, kita berikan nm seperti ini. Modelnya X sama dengan yang perlu kita pertama kita ketikkan db ya. Nah, kalau nm nya itu di mana, kita harus membuat nm nya dulu guys. Nah, di sini kan tulisannya kan ada yang p, lalu belum ditulis nm ya. Nm itu adalah nilai untuk double-nya. Double itu namanya nm seperti ini, lalu sama dengan new double lalu 4. Nah, seperti ini. Di nm ini kan masuknya di sini. Tadi yang mana? Nah, di sini ya. Nm itu adalah db. Jadi db itu akan masuk ke dalam nm. Lalu yang kedua itu adalah nr. Nah, nr ini adalah float. Nah, floatnya itu yang pertama itu kita harus mengetikkan nilai rendah ya. Jadi nilai rendahnya itu namanya A1. Maka kita ketikkan di sini nr kurung siku dalam X sama dengan A1. Nah, ini. Lalu yang kedua nt ya, di atas kan sudah kita tahu ada nt. Nt kita masukkan di sini nt seperti ini, lalu sama dengan D1. Lalu yang terakhir itu adalah P. Kita bisa tekan di sini untuk P itu ini ya, stringnya, nama stringnya. Kita P ini X sama dengan yaitu untuk P nya ini kan kita akan memasukkan nama keterangannya ya untuk pilihan tadi. Jadi di sini kita masukkan pilihan px nya itu untuk yang di sini guys. Ambil titik koma ini sudah, ini ya kita ganti menjadi p dalam kurung y. Tadi sudah ya, p itu x. Nah, di sini tuh x itu adalah y. Jadi di atas ini px px lalu di sini itu dirubah x-nya itu adalah y. Jadi kita bisa ngetikkan p dalam kurung ini y. Nah, jadi itu kita ganti semuanya yang pil ini menjadi y. P kurung siku y. Y. Lalu kurung siku y juga. Nah, jika sudah, ini kan sudah ya, untuk pilnya sudah kita masukkan di sini. Untuk nr juga kita masukkan di sini, bukan x lagi karena x itu digantikan dengan y, dengan ini perulangan for-nya itu. Jadi yang tadinya x menjadi y seperti ini. Lalu kita nt seperti ini. Nah, jika sudah sampai nt, kita berikan satu lagi yang namanya nm. Nm ini tadi untuk double-nya ya. Lalu
Ini tanda petik ini adalah untuk spasi ya. Sudah keterangan. Nah, keterangan di sini. Terus jika sudah keterangan di sini kita berikan /n untuk turun barisnya. Kita di sini juga kita beri /n, jangan lupa ya, supaya turun nilainya itu. Nah, oke, kita akan masuk dalam ini. Untuk ininya kita masukkan ke dalam perulangan, guys. Nah, sini nah, seperti itu ya. Lalu di bawah sini sesudah header itu kan kita sudah membuat namanya perulangan. Sudah perulangan kita akan membuat yang namanya footer. Ini akan kita buat seperti ini ya, rekap sama dengan, lalu di sini kita berikan namanya, kita berikan ini dulu seperti ini untuk spasinya ya. Lalu sama dengan plus sama dengan, kita berikan namanya yaitu total rata-rata. Total rata-rata. Jika sudah, di sini kita ketikkan tr. Nah, di sini kan kita belum ada tr ya, jadi kita harus membuat yang namanya variabel lagi, guys. Variabelnya kita tidak usah ke atas, kita buat saja di sini. tr ini adalah float ya, float, karena di sini kan adalah rata-rata, total rata-rata. Total rata-rata itu kan pasti ada koma-komanya. Nah, koma-komanya itu kalau misalnya ditambahkan ada desimalnya itu nanti jadi desimal. Maka kita menggunakan float juga. Float tr sama dengan 0.0f. Nah, seperti ini. Float tr total tr. Nah, jika sudah tr, kita berikan rumusnya ya, rumus dari tr ini. Ini kita masukkan rumusnya yaitu tr sama dengan, nah untuk rumus float ini kita harus berikan di depannya yaitu float dulu, lalu baru rumusnya yaitu tr plus itu nm atau double itu adalah ini ya, rata-rata kedua nilai kan jumlah rata-rata. Coba seperti ini. Lalu kita ketikkan titik koma. Nah, ini di atas ini, guys. Sebentar. Ini bukan di dalam perulangan ya, kan? Di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Jadi array itu adalah mengambil nilainya dari perulangan pertama ini, nah ke dalam rekapnya. Itu untuk mengambil rekapnya itu dengan cara ini, p campur x sama dengan pel. Untuk diambil pelnya itu diambil ke px. Nah, itu p itu kan nilainya x. X itu diubah nilainya y di sini. Jadi py seperti itu. Lalu juga untuk array juga itu adalah kondisi untuk menentukan ini, guys. Kan ada 4 nih. Nah, di sini juga sampai 4. Jika melebihi 4 adalah data sudah penuh. Coba kita langsung saja kita run ya. Kita tekan huruf, lalu terendahnya 45 huruf. Oke, 45 di atasnya coba kita 33.
maka tidak bisa. 67 baru bisa. Kita coba ketikkan 7 ya di sini, maka tidak bisa. Itu kita ketikkan 1 sampai 6. Kita pilih 4, kita ke semester 4 seperti ini. Kita ulang lagi. Anda seperti ini. Bisa. Itu. Nah, coba kita ketikkan lagi ya. Maka data sudah penuh karena kita mengetiknya menginputnya itu sudah 4. Nah, seperti ini. Kita Y lagi, tidak bisa ya. Coba kita ketik P. Si user ini nakal nih. Karena kita sudah memberikan tadi not, maka tidak bisa. Nah, seperti itu. Harus mengetikkan T kecil atau T besar, atau Y kecil atau Y besar. Kita ketikkan T. Nah, maka rekapnya seperti ini. Ini belum saya slash ya, sebelum saya slash ke bawah. Mungkin gambarnya seperti ini. Itu untuk nomor ini dari 1 ya, sini 1. Lalu di sini nomor terendah ini seperti ini. Lalu ini rata-ratanya ini, keterangannya ini. Ini agak sini ke samping ya, karena di sini juga nilai ini kecil-kecil, jadi agak menjorok ke dalam. Itu tidak apa-apa. Yang penting sini hasilnya sudah benar ya. Ini total rata-ratanya 66 66 tambah 49, hasilnya 237. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu guys dari materi array yang kita jabarkan pada pertemuan kali ini. Mungkin dari kalian ada yang bisa ditanyakan, nanti tanya di kolom komentar ya. Ini codingan seperti ini, 32 sampai 32. Harus bawah lagi dari sini 32 sini, lalu 363 sampai ke bawah 64, lalu 95. Bisa di screenshot ya, 95, lalu sampai ke bawahnya sampai 110. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk materi array dimensi 1. Dan untuk teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin belajar tentang program Java untuk pemula. Dan saya sarankan untuk kalian melihat video ini dari awal ya, karena untuk video ini itu ada kaitannya dengan video awal. Jadi jika kalian melihat dari video awal atau materi awalnya, kalian akan paham konsep-konsep atau logikanya dari codingan pada pertemuan kali ini. Oke, cukup sampai sini dan saya akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang, dan saya sebagai Digital TV ingin izin menutup pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.